menit 29. Oke Joji, lu jangan kayak pulung. Mari kita move on menuju ke game yang selanjutnya. Let's go to the traffic pace. Kenapa move on-nya kayak gua? Ya takutnya, gue kan nggak tahu. Udah maju banget ini gua. Buset. Buset dah. Maju sama yang lain. Oke, kita lihat udah ada Joy yang sudah ditutup bersama dengan Kadita. Yes, dari segi banning tadi masih sama ya. Namun sejauh ini dari segi marksman, dari kedua belah tim ini masih belum tertutup. Tadi ada Fanny yang di-ban, ternyata di-ban lagi oleh teman-teman dari RRQ. Namun, power dari Edith menurutku bisa menjadi salah satu potensial juga bagi kedua belah tim. Entah itu di arah Romer ataupun di arah XP, Edith bisa memberikan titik manis yang bahkan lebih manis lagi dengan adanya power defensif dan juga ofensif. Bahkan fun fact-nya, aku udah pernah nyoba pakai Edith menggunakan 5 blade armor. Itu pas lagi Primal Wrath, magic power-nya jadi 1600. Buset. Iya. Untuk konteks, Blood Wings itu 160 per item. Itu berarti dengan itu 1600 itu per damage-nya kan? Statistik. Benar, cuman damage-nya sakit banget sih. Iya. Ngebers. Kacau. Hah? Kacau. Itu makanya tadi lihat satu Arkansas kan disebut, fuh. Apalagi kalau jaraknya deket, Ji. Itu makanya semakin jelas damage-nya, makin instan terpick off ya Long. Aduh. Oke, nextnya dengan adanya Choi yang Sama loh, udah di-ban juga, yes. Ben-benannya juga Ini sama, Ben- hierarki game pertama tadi ini juga. Dua pertamanya, sementara sekarang. I'm the priestess of Sama. primal lightning. Baru banget The diomongin ya. hunter of Audi the jadi evil cara. gods. Betul, Edith di-ban juga. Namun sejauh ini berarti untuk di arah mid lane sebenarnya masih luas banget ya pemilihan ke arah Ye, Varsha dan bahkan marksman-nya juga masih kebuka. Dan mungkin RRQ untuk di game kali ini juga punya chance untuk mengambil ke arah Basyanya. Karena kalau kita dari Rebellion Zion dengan Vincent yang mengambil ke arah Guinevere, entah kenapa aku juga feeling bahwa mungkin saja di game kedua ini dia juga akan mengambil ke arah tanker juga. Jadi mungkin kita bisa ngelihat match up klasik antara Basya dan juga Fredrin. Tapi untuk first pick-nya nih, aku penasaran bakal kemana. Respect ke arah Kufra, Naomi. yes, Iya. langsung. Ya berarti masih ada beberapa hero yang sering banget, ini yang sering banget untuk Naomi gunakan ya. Chow ada. Ini Valen dulu Aja nggak sih? ada. Ini Ya kan? Valen dulu nggak sih? Boleh. Valen bisa sih. Ini menjadi kunci juga kan di game pertama tadi. Ya, Atau misalnya kalau mereka nggak mau ngomongin main Valen, mereka maunya team fight Banana ambil Pakito. Kenapa? Ini mengurangi power dari Cars. Banana pakai glue. Pakito. Oh, Pakito. Oke. Iya. Pakito Mengurangi power dari Cars. untuk di game kali ini ngeliat setup dari RRQ tadi ya, yang diperolehkan ke arah Versik ya sebenarnya. Jadi Oh. bakalan oke banget kalau dengan ada Pakito untuk landing jauhnya, tapi ternyata first pick sama seperti Rebellion Zion tadi di game pertama dengan mengambil ke arah Cloud untuk di arah first picknya. Namun ini bakalan menjadi cukup berat untuk teman-teman dari Rebellion Zion, mengingat bahwa dengan tidak adanya Kufra sebagai salah satu yang bisa meng-cancel Blazing Duet-nya, mungkin kita melihat untuk di game kali ini untuk Minotaur bisa keluar sebagai roamernya. Tapi jangan seneng dulu. Kita melihat Cloud di counter abis-abisan di game 1. Ya, Tidak cukup maksimal. Dan sekarang mereka juga terbuka bebas untuk Pakitonya, Valentinanya. Kalau Yes. mereka mau main ke arah Terisla-nya juga bisa. Yap. Tadi Selayas. Mereka mau main ke arah roamernya juga bisa. Bahkan ini ya namanya second pick ya. Bakal lebih untung dan itu dia Pakito. Kenapa gue bilang tadi bisa mengamankan Pakito terlebih dahulu? Ya, Karena aku ngerasa Cars ini punya power Pakito yang sangat menyeramkan. Spooky. Ini bertukar hero aja ya kalau kita ngeliat dari game yang pertama ya. ya. Cloud tadi diambil Rebellion. Sekarang dua hero yang ada di RR kita sekarang diambil sama Rebellion lagi. Ya. Oke. Apakah mungkin yang akan menjadi pembeda nantinya, akankah Skylar membawa satu Purify atau satu Sprint? Ini Oke. tergantung metode permainan dan bagaimana tingkat kepedeannya lagi loh. Menurut itu bakalan menyesuaikan lagi sih dengan 3 pick lagi Iya, dari itu udah Rebellion. pasti. Ya, Zion. Apalagi dengan kita juga masih belum tahu nih untuk dari segi roamers itu Wah. bakalan jadi siapa gitu loh. Namun ternyata RRQ langsung mengambil ke arah dari Yuzong yang dimana ini untuk di arah backline berarti bakalan cukup dipenetrasi ya oleh teman-teman dari RRQ. Karena menurutku ini udah combo yang cukup oke gitu loh. Dari area of effect, dari range-nya, ditambah lagi dengan DPS yang cukup baik dari RRQ. Udah diambil, namun keberanian dari Rebellion Zion ini benar-benar keren banget. Mereka tetap mengambil ke arah Yev walaupun udah ada Yuzong di tangan dari RRQ. Tapi ini if-nya Swallow. Yes. Masalahnya ini if-nya Swallow. Power banget dan Banana bener-bener harus mikirin gimana caranya dia bisa menuju ke arah belakang. Bahkan kalau nggak minimal front line-nya diganyang. Karena kalau ngomongin backline-nya loh, ini if-nya Swallow itu kayaknya para pasukan dari Rebellion udah harus tenang sih kayak, Iya. oh gue udah punya if di tangan Swallow gitu loh. Ini dia, ada fun fact, si paling objektif. Sepanjang MPL Season 12 berjalan, Skylar menjadi
peringkat pertama total turret damage. Itu terbukti dengan lihat dia melakukan split push, bahkan mencoba untuk melakukan end game. Si paling objektif, nah Iya. gitu nadanya. Si paling objektif. Dari game pertama tadi ya, dan ternyata Novaria pun langsung di-ban oleh teman-teman dari RRQ. Dan sejauh ini ya, yang ke-highlight banget menurutku adalah Fredrin diambil oleh Rebellion Zion. Basianya di-ban. Berarti Versik bakal kemana nih? Karena kalau untuk dari segi tanker jungler, kita masih sebenarnya melihat ada 3 potensi. Martis. Xborg, Martis, dan juga Akai. Martis sih enak. Kalau ngambil ke arah Martis, menurutku ini bakalan jadi teamfight yang sangat-sangat rusuh dari RRQ dan cukup close combat. Ya, Karena sejauh ini untuk long range powernya RRQ itu masih belum kelihatan. Dan ini sebenarnya bisa menjadi teamfight yang bisa dipaksakan oleh RRQ asalkan mereka menang ke arah snowballing powernya. Selama Ultra Turret udah menghilang, mereka bisa dapetin space dan bahkan menginvasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Rebellion Zion, Pak Bulung. Yap. Ini udah enak ya dengan adanya Valen kayak gini. Kalau emang mereka nanti mau bawa Martis, Wah. berarti early game-nya mereka bisa banget kan. Tapi ini semua hal yang udah pasti bakal ke notice gitu loh. Ada Valen di satu nama Martis, early game lu nabrak bang. Ya. Daripada itu terjadi, ilangin. Itu udah sering banget kejadian sih dan bahkan banyak banget momen di mana di arah early game 2 poin kill aja dari Martis. Itu snowball bisa sampai 8 menit ke depan. So, satu ban lagi dari RRQ. Kaja nggak sih? Mainin kajanya, tutup kajanya. Kajanya Audi itu mengerikan. Kita harus respect banget sih sama Audi ini. Ini benar-benar sosok rookie yang sangat-sangat gila menurut gua. Iya. Karena dia beberapa banyak banget yang dia tunjukin dari assist, dari gameplay, dari momentum, dan Wow, Your team one. is all that Oke. matters. Ke arah Oke. gold lane-nya, tapi sejauh ini untuk roamer dari RRQ sebenarnya masih terbuka banget. Ada Franco Wah. yang bisa makin maksimalin early game potensialnya. Namun dari junglernya sebenarnya aku penasaran. Oke. Ini bakal ngambil ke arah Lancelot hybrid kah? Jangan Lancelot. Menurutku ke arah Lancelot sebenarnya masih capable, tapi bakalan susah banget untuk ngelawan ataupun kontes ke arah Turtle dan juga Lordnya. Susah ya, bukan impossible. Iya, Fredrin itu kayak udah megang banget sih kalau Iya. atas Lancelot. Jadi kalau misalnya mereka mau main dengan band seperti ini, kalau mau band, Bane. Mau main Bane, main Alpha, itu oke menurut gua. Biar jungler ya. Tapi kalau ngomongin Lancelot, mending Link sekalian. Atau enggak, ya kalau misalnya berani, Hayabusa sekalian. Oh. Dari banding Lancelot ya, itu Lancelot udah bakal mati kutu banget masalahnya di situ. Rock dan juga Dan juga Kaja. Kaja jungler. oke. Yes, bisa jadi Kaja jungler. No, bisa sorry, Drop juga- jungler dong. Drop jungler. Kaja, kamu jangan bikin kaget Kaja dong. jungler Kairi. Iya, jangan bikin kaget gitu loh. Kaja jungler dulu si Ken juga pernah pakai, Iya. Super Ken. Yes, dan ternyata untuk pick terakhirnya dari Rebellion ini ngambil ke arah dari Franco. Franco. Yes, hari momentum yang bakalan sangat kuat dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion Zin. Apalagi dengan adanya power dari Fredrin bisa membuat sisi power yang cukup banyak untuk mendapatkan early pick off membuat menjadi snowball. Namun dari RRQ dengan mengambil ke arah Grok jungler, kita bahkan udah lihat waktu di minggu kelima kemarin bahwa power wild charge yang dibawakan oleh Versik itu jadinya selling point yang paling tinggi, bukan untuk dari segi badannya. Karena biasanya yang digunakan powernya oleh Versik adalah dia hiding dulu in the bush untuk kontes. Sekalinya keluar, wild charge langsung retribution. Yap, itu dia deretan hero yang udah diamankan dan sesaat lagi kita akan lihat seperti apa set talent emblemnya ataupun trailernya ya. Yang udah akan diperlihatkan ini dia. Yap, dan ini dia untuk dari segi spellnya ternyata Skylar menggunakan sprint, bukan purify. Karena kalau kita lihat sebenarnya masih ada hook yang cukup berbahaya ditambah lagi dengan adanya Pakito. Tapi sepertinya Skylar cukup confident apalagi dengan dia ngebawa ke arah Quantum Chance ngebuat dia punya kapabilitas tinggi untuk lari. Akankah sang banteng biru berhasil menyeruduk sang raja atau bahkan sang raja akan membuat sang banteng tertunduk? So, April Arena minta tepuk tangannya! Let's go to the land of down. Oke, ramai sekali tapi sekarang ada yang lagi ditemenin untuk farming loh. Waduh. Naomi langsung nyasar ke situ. Masalahnya, ini adalah power yang cukup lumayan loh untuk nge-buying time. Ya kalau bisa bilang tidak terlalu lama, cuma enaknya Kaja itu dia punya power of lifesteal-nya. Jadi setidaknya akan cukup bertahan dan bahkan Ring of Order-nya itu bisa last hit kepada jungle-jungle dimiliki oleh Rebellion. Dan kalau untuk match up ya menurutku ini Franco lawan Kaja. Ingat bahwa surprise dari Franco itu lumayan lama dari segi durasinya. Tapi kalau sampai dibalikin Ada. sama Naomi, ditarik, itu pertama. Beladihannya ke cancel dan dia justru ketarik gitu loh. Yep. Yang ngebuat
early game ini bakalan penting banget dari kedua belah tim, apalagi dari segi roamernya. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya di luar kan efek suppress kan nggak bisa diapa-apain tapi bisa di cancel dengan cara menggeser satu objeknya gitu loh. Satu objek ataupun satu hero pemilik dari suppress tersebut ya kita pasti udah sering ngeliat lah ya. Perangko yang tergeser dia lagi bloodhunt lalu udah tercancel juga. Sementara sekarang mereka masih tetap berada di dalam area defensifnya masing-masing dan ini adalah set talent emblemnya. Ya, emblem yang dibawakan oleh Versik di game kali ini adalah Quantum Charge, jadi mungkin bakalan ada lebih banyak di arah kitingnya. Namun dari segi emblem utamanya itu tetap ke arah tank. Ada sedikit perbedaan antara Versik dan juga Vincent, di mana Versik ngebawa trail untuk di game kali ini. Mungkin ingin sedikit mengamplify power dari wildcard-nya agar membuat damage yang lumayan masif ke arah Rebellion Zion. Mengingat bahwa Arachu bakal punya damage, tapi untuk early-nya yang menurutku paling menonjol damage-nya itu baru di tangan Deden saja. Cuman masalah sekarang, Hayes Amor juga nih ya. Ini adalah satu hal baru lagi loh. Tapi sebelumnya sepertinya akan ada sebuah pertempuran dan barusan lagi dan lagi. Ada Iron Hook yang memang sudah connect dan first blood-nya langsung tercipta di mana Valentina. Clay berhasil langsung diamankan, Turtle-nya berhasil langsung diambil pula. Satu orang lagi akan menjadi korban kah karena double kill. Bahkan untuk sekarang ada 3 orang loh. Dirundung para pasukan dari RRQ. Mereka dihajar habis-habisan. Bahkan lihat zoning out. Mencoba untuk diambil dari segi jungle-nya. Itu dia power of Pakito yang sempat gue bilang sebelumnya. Power Pakito dari sosok Kars itu benar-benar harus diperhatikan sih. Itu karena kalau dia memegang Pakito menurut gue itu udah serem banget sih Pak Bulung. Yap, walaupun dia baru berada di area XP lane ya, tapi ternyata Kars memiliki satu potensi yang memang bisa menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Iya, dan melihat dengan ada 3 kill point plus 1 turtle, lihat bagaimana gap level ini udah jauh sih. 4-2 level untuk dari Vincent itu sendiri. Ngebuat harusnya rotasi dari Rebellion Zion udah mulai cukup dalam dan bakal lihat bagaimana Audi di area top lane mulai berjalan. Alright, bakal coba di poking dan Driven Judgment menuju ke arah sosok Audi TC. No covering up, wall chance dikeluarkan Versik, masih ada reward manipulation dan round dari Hesamor. Kali ini mencoba untuk mengusir para pasukan dari RRQ, ditangkap oleh Vincent. Langsung mencoba dimakan, Naomi bersama dengan Versik yang press war. Menutup double kill atas sosok Hesamor. Permainan yang luar biasa di arah jungle kali ini. Yang tadinya dipegang RRQ ternyata dibalikan ketika Versik menggunakan hero code. Dalam kondisi sekarang, di garis bawahi, hero yang cukup sedikit terlambat untuk farming, melawan dengan Fredrin. Oke, dan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan. Coba lihat Purple Buff udah sekali diambil, berarti akan ada XP yang tertinggal. Tadi Turtle udah diambil pula, point kill tadi udah didapatkan pula. XP yang bertumpuk sekarang dimiliki oleh Vincent, sudah level 7. Versik 5. Untuk beradu retribution, udah jelas. Yang levelnya jauh lebih tinggi, poinnya lebih tinggi, poin retributionnya. Iya, yang aku suka lagi dari Rebellion Zion untuk sekarang ya, rotasi mereka tuh benar-benar nekenin ke arah side lane powernya. Beberapa invasi dilakukan dan mencari informasi juga kan, di mana pihak dari RRQ itu berada. Sekalinya udah kosong, lihat bagaimana Hesamor langsung dipeluk dengan cukup manis oleh Rebellion Zion. Alright, turtle pertama diamankan Rebellion Zion. Nanti kita akan coba lihat mengadu dari segi level. Versik sih harusnya udah kalah, tapi lihat kali ini adu retribution akan coba terjadi dan bahkan lihat retributionnya. Tidak berhasil mendapatkan dari turtle, tapi Naomi save the day. Untuk ke arah belakang, Press Sword dan Banana. Zoning out terjadi, masih dapat selamat. Guard masih mau lebih. Dan Banana selamat. Wow, dia bisa-bisanya melewati para kumpulan, gerombolan, sang banteng biru. Dan dia selamat di sana, Pak Hulu. Plus Turtle diambil, cuan lagi. Gak jadi perfect turtle. Gak jadi. Gak jadi, bisa-bisanya loh tadi. Ya, bisa-bisa. Karena kalau dari segi level, itu Versik itu udah kalah jauh sama Vincent. Power retribution yang dipegang Vincent sekali nih Choji. Iya, apalagi dengan di area bottom lane, lihat bagaimana pertukaran terjadi. Experience di area bottom lane, tapi Heis langsung nge-push juga karena dari segi power juga udah mulai ke-gap sebenarnya antara Cloud dan juga Iritel. Apalagi kalau melawan ke arah Yusuf. Oke, Driven Judgment menutup Audi TC kembali dimakan. Audi TC dengan sabar dia menggunakan disiplinnya untuk menahan atas flicker yang dia miliki, Pak Bulon dan juga Choji. Yep, mau nggak mau ya. Tadi juga untuk bisa mendapatkan ataupun menit segini, yo wes. Ini akan menjadi satu momen di mana Naomi bisa narik semuanya. Masih cukup lembut, damage juga masih cukup, kecuali nanti ke arah late game. Nah, arah late game ini puyeng banget ya. Mereka benar-benar harus memikirkan dengan cara sangat-sangat matang. Apakah dengan satu tarikan bisa menarik dan juga mempick off sekaligus atau tidak? Iya, karena untuk damage potensial di arah early-nya RRQ cukup kenceng banget dependen sama Clay atau kalau enggak ke arah dari Skylar. Itu yang ngebuat akhirnya Naomi pun masih mencoba untuk nge-reserve atau nahan-nahan dari segi Divine Judgment-nya. Dan ngeliat dari segi target potensialnya, bahkan Vincent pun untuk di menit kali ini
justru bisa menjadi sosok penting untuk dikembangkan. Pick off sedikit demi sedikit yang ngebuat adanya waktu untuk Versik bisa mengejar levelnya agar kontes berikutnya bisa setara. Ini di bawah sendiri ya, Skylar udah harus berpindah tempat walaupun sekarang menjadi satu hal yang cukup gimana ya, mengecil area defensifnya di bagian bawah. Ini mau nggak mau dia mungkin nanti akan bertukar tempat lagi di bagian atas, mendapatkan satu momentum yang jauh lebih nikmat lagi atau emang bisa mengumpulkan seluruh area agar bisa menjadi satu pola farming yang baik. Oke, dari Turtle yang ketiga. Vincent lagi-lagi mengungguli atas Versik 3 level. 3 level. Wah ini sih jauh banget. Dan harusnya Turtle-nya udah di tangan Vincent kembali dalam segi data statistik BMKB. Dan betul sekali, sudah terlihat kali ini dengan perbandingan level yang sudah gap terlalu jauh. Versik harus mengurungkan niatnya dan bahkan Auditizi harusnya mendapatkan purple buff. What? Yes. Oke, untung ada retribution. Iya. Yes. Karena Retribution masih dipakai, cuman tadi ada sedikit pertukaran sebenarnya dari RRQ di mana landing jauh sebenarnya dilakukan oleh Skylar. Dan ngeliat dari segi itemization-nya, ini Skylar juga masih belum bisa memberikan damage yang maksimal. Karena dari segi itemnya baru ada Demon Hunter saja dan Swift Crossbow yang mungkin akan menuju ke arah Golden Staff. Tapi dari mid lane, Wow, nanti arah mid lane akan coba sedikit baku hantam nih Pak Pulung. Tapi kayaknya disengage kembali terjadi Pak Pulung. Hampir ya tadi ya. Itu kalau emang tadi kena, oke itu kemungkinan besar akan lanjut. Tapi karena emang gak kena aja, ya wes. Sabar lagi. Tapi sekarang RRQ dalam keadaan yang bisa dibilang cukup tidak baik loh. ya Net worth sekitar untuk sekarang berbanding sekitar 4 ribuan gitu loh. Dari area farmingnya mereka semakin mengecil di bagian atas dan juga di bagian bawah. Hanya inner turret yang ada. Mereka harus keluar dari ini dan mencoba untuk bisa menekan balik. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi goal gap-nya tadi untuk sama-sama jungler itu beda 1.600 di lead sama Vincent. Sementara 1.500 itu di lead sama Kars gitu loh yang ngebuat otomatis frontline power dari Rebellion Zion itu udah gede banget. Tinggal gimana Audisi engage seperti tadi ya. Tapi langsung ke arah Bloody Heart. Itu yang bakal ngebungkam RRQ dengan cukup parah untuk di 10 menit pertama kita. Hampir aja tadi Versik bisa ditangkep loh. Iya, untuk War of Nature bang. Untung dia nempel tembok. Kalau dia nggak nempel tembok, wow, dia langsung dirundung di sana Pak Pulung. Iya langsung bang, untung tadi lagi immune itu. Dicuekin itu rantainya. Tapi sekarang player goals by UBS Gold. Hayes Amor benar-benar memanfaatkan ya. Tapi coba lihat hebatnya Skylar. Mepetnya beda segitu doang. Mepetnya hanya beda 100 per bahkan retribution kembali terjadi. Vincent zoning out, dia udah owning banget. Dia udah berada di level 12. Bahkan dari segi jungle-nya, Versik aja udah dirontokin abis nih Choji. Iya, satu momen dimana tadi Turtle diambil dan kalau nggak salah tadi juga nggak lama kemudian purple buff juga hilang. Ngebuat akhirnya Versik harus banget ngejar ke arah dari Vincent. Cuman kalau misalkan kita ngeliat ke arah Skylar, absensi dari Skylar di saat team fight terjadi, lihat bahkan dia udah lumayan jauh di arah bottom lane sementara RRQ mostly di arah top lane. Karena emang dia mencari untuk resource-nya dulu nih. RRQ bisa ngasih damage, tapi inget damage-nya ini based on skill casting dari Banana ataupun Deden. Yang benar-benar bisa basic attack dan damage, itu untuk sekarang ya, baru Skylar aja. Nyebelin banget ya, di reset gitu aja. Effortless banget bisa kita lihat ya. Berarti kalau ada grok ya, jangan bawa Versik, what are you doing? Bahkan Naomi kali ini bisa saja terperangkap oleh permainan dari Swelo. Di depan sana para pasukan dari Rebellion mereka lebih untung karena mereka sadar tidak ada lagi. Watchers, Naomi, Banana, menuju ke backline. Vincent masih bertahan. Vincent seorang diri akan ada di Judgment. Dan bahkan dengan Save the Day berhasil menyelamatkan Blazing Red from Skylar. Porak-porandakan para pasukan Rebellion. Lihat mereka kehilangan 2 player Auditizi yang akan menjadi korban ketiga. Blazing Red from Skylar. Lagi-lagi memporak-porandakan Rebellion. Vincent, where are you going? Coba untuk ditangkap. Ada pasukan dari RRQ. Benar-benar mereka nggak dapetin lo tapi mengganyang langsung para pasukan Rebellion. Yap, karena tadi juga udah terlihat untuk Hayes Amor sendiri kalau tidak salah GDS-nya belum jadi nih. Great Dragon Spear-nya belum jadi. Berarti dia hanya mengandalkan ya movement yang dia milikin saja. Movement standar yang dia punya gitu loh. Sprint dia nggak bawa, Purify yang dia milikin. Untuk beberapa momen dia berhasil menggunakan hal tersebut habis sekarang. Vincent nggak boleh terlalu dive-in sih. Vincent berbahaya kalau dia terperangkap oleh permainan dari para pasukan RRQ. Untuk Pede loh. Vincent nggak boleh terlalu dive-in seperti itu. Kalau covernya tidak ada Swallow. Dan bahkan Lord Giveaway sudah diselesaikan dengan sangat cepat oleh para pasukan dari RRQ, Pak Bolo. Yap, tapi tadi mungkin ini berdasarkan dari Vincent yang berhasil untuk menghitung ataupun kalkulasi yang begitu baik. Oke, tipat kembali terjadi. Bloody Heart telah dikeluarkan. Lagi dan lagi berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Di sana zoning out bakal coba dilakukan para pasukan dari Rebellion. Mereka coba untuk mempertahankan.
permainan mereka yang sudah owning, tapi ternyata Versik mengejar sedikit demi sedikit. Walaupun masih terpaut 2 level, tapi ini the best thing yang bisa Versik lakuin. Iya. Karena Vincent sangat-sangat unggul jauh. Ini bagus, Bloodhunt-nya connect loh. Oh, Bloodhunt connect karena seorang Versik. No cover up, harus direlakan. Dan untungnya dia tumbang di saat tidak ada objektif. Kalau ngomongin soal jungler, kita lihat, Versik udah diikhlaskan dia dapat jungle atau enggak. Bahkan orange buff udah dari awal dikasih ke arah Skylar. Iya, dan bahkan kalau aku lihat dari segi itemization-nya ya, sebenarnya keunggulan damage yang dibawakan oleh Rebellion Zion itu kan tadi ada di tangan dari Heist Armor kan. Tapi lihat deh, bagaimana dari gold cap-nya, ini di-lead sama Skylar sendirian. Itulah tabungan yang dari tadi dia simpan dengan tidak mengikuti team fight-nya. Dan bahkan ini item slotnya cuma 1 doang yang belum dia isi. Damage potensial dari RRQ sudah besar, namun kita juga harus melihat dari sisi yang berbeda. Pakito dan juga dari Fredrin yang dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini masih sangat-sangat kuat dan bahkan udah menyentuh gold gap di angka 2000. Yang diperlukan oleh RRQ menurutku adalah pick off kecil-kecil. Karena tadi untuk di arah top lane sana, di saat Lord diambil oleh Rebellion Zion tapi ada pertukaran, itu sebenarnya turning point. Tapi turning point yang progresif dan gak langsung skakmat menuju ke arah Rebellion Zion. Kelihatan dengan mereka masih nge-lead dari segi gold gap-nya di angka 3000 gold. Ini mantap banget ya, Ais mendapatkan space, di bawah juga ada pertempuran tapi Skylar malah terjebak. Oke, Skylar terjebak dan bakal coba di all in knockout strike. Membuat Skylar harus tumbang di depan sana dengan sangat instan para pasukan dari Rebellion. Mancing-mania mantap! Latihan menutup para pasukan dari RRQ. 2 poin kill sangat mahal ketika Lord akan muncul. Oh my god, Rebellion Zion mendominasi atas seluruh wave plus dengan objektif yang mereka miliki dengan Lord yang sekarang Babulung. Wow, mereka tidak punya DPS, mereka tidak punya pula satu hero yang bisa memulai pick off itu terjadi. Mau nggak mau ini akan menjadi Lord milik Rebellion. Ya, dan untuk defensive powernya sebenarnya dari RRQ ya, mereka masih cukup masif dengan dari Banana yang bisa mengobrak-abrik sebelum adanya Lord masuk. Namun ingat, Kars dari tadi belum tumbang. Vincent darahnya udah menyentuh ke angka 11 ataupun 12 ribu. Ini kalau sampai ada tarikan dari Audi, kecil-kecil, 1 aja, itu udah bakalan ngerusak banget defensive maneuver dari RRQ dan mungkin bisa berkesempatan 1 inhibitor turret. Ditambah dengan Swallow, kalau misalkan kalian perhatikan dari tadi ya, Swallow tuh bener-bener buka real world manipulation-nya. Itu kalau lagi ke arah kontes. Bahkan di saat team fight pun tadi, mostly aku kebanyakan ngeliatnya adanya Void Blast, Void Crystal yang dibuka. Sekadar untuk poking damage ke arah dari RRQ dan langsung di follow up biasanya sama Kars ataupun Vincent untuk sisi powernya. Oke, ini dia. Kali ini bukan Lord giveaway nih, Ji. Bukan Lord giveaway. Dikawal Lordnya di tengah, coba lihat. Di tengah mereka akan coba dorong dari 3 wave yang berbeda. Para pasukan dari Rebellion Zion mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau team fight di posisi yang lain karena Lord sudah stay in by out position. Mancing mania gagal mantap, para pasukan dari RRQ akan segera menyelesaikan Lord kali ini. Para pasukan dari Rebellion Zion nampaknya harus menjaga jarak karena mereka akan lebih fokus ke arah mid lane fight. Clay, Deden from Bogor. Membuka begitu saja, Banana is coming up. Mancing mania mantap, masih coba untuk bertahan. Ternyata coba terjadi. Para pasukan dari Rebellion Zion mencoba untuk bertahan, tapi lihat Banana. Kali ini masih bertahan dengan ada last skill yang dia miliki. Para pasukan dari Rebellion Zion memborong-borongkan shutdown. 2 hilang, ini bencana untuk RRQ. Wow, 1 tarikan. Ini yang harus dilihat dari awal ya. Itu Di dia. game yang pertama mereka nge-ban ke arah Franco, tapi di game yang kedua mereka lepaskan. Dan Audi benar-benar membuktikan kalau ini adalah mimpi buruk. Benar, mimpi buruk. Plus tambah lagi kita lihat di mana Cloud yang dibuka untuk kedua belah tim ternyata tidak memberikan impact yang sangat baik dan bahkan kali ini bakal coba ditahan gitu saja. Satu untuk terjadi. The Gamer Wipeout, blended red from Skylarnya gagal. Dia hanya bisa men-zoning out. Tapi Naomi, clear minion telah dilakukan. Masih coba untuk bertahan. Para pasukan dari RRQ, defense belum terjadi. Lihat minion menuju satu-satunya minion dan bahkan para pasukan dari Rebellion Zion. Mereka berhasil mengepaskan Naomi. Banana, Victory Scalar, mampukah dan bahkan sang banteng biru akhirnya menyeruduk sang raja. Wow, mereka Rebellion Zion dikalahkan di game yang pertama dengan 30 menit. Tapi di game yang kedua mereka membalaskan keadaan 15 menit. Ya, Pola permainan yang mendadak berubah. Masuk ke dalam zona amannya mereka masing-masing dan inilah hasilnya. yes. Dengan Satu sama Israel. power dari Audi ya dengan Franco-nya. Pick off potensial yang tadi aku sempat bahas di game pertama ternyata dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion. Apalagi dengan setup pertama dari segi turtle-nya yang membuat cukup banyak space didapatkan oleh Rebellion untuk membuat mereka mendapatkan zoning di arah early game dan melakukan snowball dengan sangat masif.
membuat adanya perbedaan level di arah junglernya di angka 3 level. Dan pada akhirnya walaupun tadi ada satu turtle yang tercuri, namun untuk kontes karena objektif kedepannya langsung dipegang semua oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Comfort pick duo mid, Rebellion paksa sang raja bermain di game yang ketiga. Ini boleh-boleh sih. Comfort pick duo mid RBL paksa sang raja bermain di game yang ketiga. Seperti apa yang udah kita sebutkan. Comfort pick bro. Yap. Zona aman mereka keluarin. Begini hasilnya. Dan itu tadinya aku ngira untuk di arah early game ya. Ini yang bakalan pick off siapa? Karena dengan adanya power inisiasi, early potensial yang dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion Zion itu bisa bilang ada, tapi nggak terlalu masif. Wow. Namun ternyata untuk di arah early game-nya, itu literally cuma ngambil satu power dari hook, kumpulin semuanya di turtle, sekalinya dapetin ke arah snowballing. Mereka nggak cukup sampai sana. Dan Mereka tetap haus akan kelebihan dan pada akhirnya mereka invasi ke arah jungling dari RRQ. bahkan one-sided game sangat cepat. Yes. Mereka, One-sided, oke. iya, mereka tahu power dari Cloud sekarang Scalar. Yep. Mereka nggak mau kasih spike powernya. Mereka Vincent udah early gaming. Ya. Tetap mereka pegang para pasukan dari Rebellion tadi. Dan di sini menurut gue pribadi Rebellion juga udah mendeklarasikan ya. Kalau mereka tidak takut hero Skylar. Dia tidak takut hero Scalar. Walaupun Dari udah game pertama. Dari game pertama, walaupun udah beredar ya. Mungkin ini terlihat dari beberapa match ke belakang juga adalah Skylar Scientist dengan hero-heronya yang begitu Betul, banyak betul. ditutup gitu loh. Tapi Rebellion mereka hadir. Wah kayak begini dong. Gak ada takut dan player of the game kira-kira siapa ya? Oke, langsung aja kita lihat untuk player of the game-nya ternyata jatuh ke tangan dari Audi. Dengan item set yang bisa dibilang cukup respect kepada teman-teman dari RRQ. Namun yang paling penting adalah emblem yang digunakan adalah Focusing Mark. Ngebuat adanya damage potensial yang lebih besar lagi bisa diberikan kepada teman-teman dari RRQ. Dan bahkan menjadi satu kunci utama juga di saat RRQ tidak mau teamfight. Tapi akhirnya dipaksa dengan Iron Hook yang dimiliki oleh Audi. Dari segi gold per minute sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kill participation di angka 69%. Ini kill participation yang bisa dibilang menjadi jembatan kemenangan juga bagi Rebellion Zion di game yang kedua. Dan pastinya untuk di arah early dengan mengambil ke arah Steel Lake Pace dan juga Letter Jerkin, ini yang ditekankan adalah dari segi defensif ke arah fisikal. Mengingat bahwa physical power dari RRQ pun cukup masif, apalagi dengan adanya Grok yang dipegang oleh Versik. Ada tambahan emblem yang namanya Trail. Boleh-boleh ya dari item defense YOS lah. Romer udah pasti menit segini belum full. Iya. Dapat duitnya nggak sekencang dengan hero-hero yang lain. Ada segini udah bagus banget gitu loh. Iya, dan sebenarnya lebih ke arah nempel sih sebenarnya tadi dari Rebellion Zion. Apalagi kita harus ingat juga tadi untuk di kalau nggak salah 7 menit pertama ya. Momen dimana dengan adanya snowball dari Rebellion Zion itu lumayan banyak lah kasarnya. Team fight yang tidak ada hadirnya Skylar. Ini udah enak banget ya, dari set talent emblem yang dia bawa aja ini udah sangat-sangat membantu. Selain individu dia, Yes, ini udah membantu tim yang bawa. Focusing mark untuk tim gitu loh. betul. Iya kan? Boleh satu together juga. Iya, Power Satu Together juga ada. Agility, sepatunya, rapid lagi. Dan ini adalah highlightnya. Iya, tadi aku ngira dengan adanya Deden, IMU-nya ke arah Beladihan, mau gigit satu orang. Tapi ternyata enggak. Justru kita ngeliat dari Audinya, tadi sempat ngegigit satu player, tapi akhirnya dapat space yang lumayan besar, walaupun dia tumbang juga. Masuk ke menit ketiga, kita bisa melihat bagaimana setup yang dibawa oleh Rebellion Zion. Dan bahkan, seperti dikatakan oleh Bang Oji tadi, Banana pun tadi agak susah untuk bisa menjangkau ke arah Swallow. Dimana Yves-nya ini benar-benar berguna banget untuk setup, pre-setup team fight. Ini dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, ngebuat mereka banyak banget space untuk bisa bergerak dengan bebas. Di sini sebenarnya dari Skylar udah mulai join the team fight dan bahkan udah mendapatkan beberapa turning point yang cukup oke dengan mendapatkan double kill plus adanya turret yang bisa dihancurkan. Tapi balik lagi itu adalah turning point yang progresif karena nggak lama kemudian lihat bagaimana teman-teman dari Rebellion Zion itu langsung menangkap ke arah dua player yang sangat penting dari RRQ. Inisiator dan juga damage per second-nya. Bahkan Naomi sama sekali tidak diberikan jalan untuk pulang. Membuat akhirnya 3 player dari RRQ itu tinggal frontrunner dan juga damage yang modelannya adalah skill caster. Banana di sini mencoba untuk sekuat mungkin menjaga teman-teman dari Rebellion Zion agar tidak masuk ke dalam sana, tapi lihat bagaimana Audi ini benar-benar nempelin banget dan bahkan memulai team fight dengan menarik ke arah Naomi. Masuk ke arah menit 15, Versik pun udah nggak bisa terlalu banyak bergerak karena dia juga udah kena energy eruption. Dikenakan DPS juga dari Heist Armor dan juga Kars, ngebuat base cukup lebar untuk langsung di-end oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Nah, pakai 30 menit Pak Pulung. 15 menit 36. 15 langsung diganyang Pak Pulung. Dan itemnya kita bisa melihat sendiri Pak Pulung. Ini one-sided game dipegang sama Rebellion Zion. Dan dari segi goldnya, buset, sabaleri buah.
Ini untuk konteks ya. Lihat goldnya Vincent sama Versik. Itu bedanya 3.300. Namun untuk di arah gold lane ya, Skylar dan juga Hais Amor. Bukan gold difference lagi yang di-lead oleh Hais Amor, tapi di-leadnya sama Skylar dengan posisi under. 400 gold dipegang lebih banyak oleh Skylar. Dan bahkan dari segi itemization-nya ini udah benar-benar oke banget dengan mengambil ke arah Corsair Side, Golden Staff, Malefic Lord, dan juga Demon Hunter Sword. Jadi, in short, damage-nya udah ada. Sayangnya, tadi kita bisa melihat bahwa damage yang dibutuhkan itu agak terlalu late untuk ditawarkan oleh Skylar karena momennya ini Versik ya. Kalau kita lihat dari segi item yang udah jadinya aja, itu baru ke arah 2 item, Radiant Armor dan juga Guardian Helmet. Physical defense-nya itu baru di Steel Lake Plates dan juga Letter Jerkin, yang dimana kalau kita bandingkan dengan Rebellion Zion, bisa dibilang ini ada 3 player yang damage-nya physical. Kars, apalagi dengan Hunter Strike-nya ada penetrasi sebanyak 15 physical penetration. Diikuti dengan Hais Amor yang udah full item tadi. Fatal di tangannya, tapi yang menarik untuk di game kali ini adalah Hais Amor menggunakan emblem ke arah assassin. Yang dicari adalah movement speed tambahan plus adanya adaptive penetration yang ngebuat RRQ di sini defensifnya udah dari segi itemnya minim, ditambah lagi dengan adanya penetration membuat Hais Amor memiliki damage potensial yang cukup besar. Bahkan Swelo pun untuk di game kali ini pun menggunakan ke arah Inspire plus ke arah Tenacity sebagai poking damager di arah belakang yang jarang sekali kesentuh dari RRQ. Boleh-boleh ya. Boleh-boleh ini dari sisi itemnya tadi seperti apa yang udah Oji sebutkan ya. One sided. Ya di sini kita akan melihat item yang begitu kompleks dan tidak berimbang berarti. Betul. Tidak berimbang mostly ya kecuali untuk Skylar. Dia masih bisa catch up dan bahkan Skylar doang. Skylar doang. Itu yang lagi gue pikirin. Dia berarti bener-bener makan 2 laning. 3, Pak. Sampai bawah tadi. Sama jungle juga tadi. Dia sampai bawah, tapi pas sampai bawah ketika dia rotasi tukar ke bawah. Baru dia makan ke tengah iya, aja. Baru main bawah tengah bawah doang. Ini kayak sendiri loh dia loh. Iya. Dan bahkan title semuanya dipegang oleh teman-teman dari Rebellion Zion loh. Vincent 2 sebagai total assist terbanyak, Forgotten One, dan juga Sandbag 122.000 damage dia terima. Karena emang momennya adalah dengan penggunaan ke arah Fredrin dan ada XP ke arah Pakito, otomatis yang jadi frontline itu yang punya CC power plus skill cast yang cooldownnya pendek. Ya balik lagi ke arah Fredrin. Namun untuk the carry-nya ternyata bukan di tangan dari Hais Amor ataupun dari Skylar, namun dari Swelo dengan adanya poking damage yang tadi sudah saya sebut. Apalagi dengan adanya combo item yang sering banget kita lihat dengan adanya Glowing One dan juga Espin One ngebuat satu Void Crystal aja. Itu cukup menyakitkan untuk teman-teman dari RRQ. Memang itulah, kalau lu sedang berada